Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema Local Wisdom dan Digitalisasi. Yang pertama, saya akan mengawalinya dengan menjelaskan di pendahuluan bahwa kearifan lokal atau local wisdom ini adalah nilai-nilai yang diwariskan atau diturunkan dalam suatu masyarakat secara turun-temurun karena adanya interaksi atau hubungan antara manusia dengan lingkungan. Dan melihat realita yang terjadi di era milenial ini, yang mesti dipahami oleh para pemuda saat ini yaitu dapat menggunakan kemajuan teknologi ini secara bijak dan maksimal, yakni tidak lain dan tidak bukan ialah dengan memberikan petunjuk secara utuh kearifan lokal yang dimiliki negeri dan bangsa kita Indonesia. Menjunjung local wisdom yang kita miliki bukan berarti mengabaikan kemajuan dan menjadi tertinggal atau yang sering dibilang tidak update, tetapi bahwa bangsa yang maju adalah sebuah bangsa yang memiliki karakter yang kuat, karakter yang nilai-nilai yang ada dalam khasanah budaya yang selaras dengan karakteristiknya masyarakat yang ada dalam wilayah itu, bukan yang mencontoh nilai wilayah atau bangsa lain yang belum tentu sesuai dengan karakter masyarakatnya, tetapi penekanan pada sebuah kearifan lokal seharusnya dilakukan bukan hanya untuk mempertahankan eksistensi budaya nenek moyang, akan tetapi sebagai salah satu bagian pengokoh nasionalisme bangsa ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan local wisdom di era digitalisasi. Yang pertama, local wisdom atau biasa disebut dengan kearifan lokal mengacu pada segala bentuk pengetahuan, kepercayaan, pemahaman, atau wawasan dan adat istiadat atau etika yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam kehidupan komunitas ekologis. Dan sampai saat ini, local wisdom masih dipertahankan oleh masyarakat pada daerah tertentu. Local wisdom juga dihayati dan diajarkan dari generasi ke generasi untuk membentuk perilaku manusia terhadap sesama manusia ataupun alam. Local wisdom juga memiliki ciri yang sifatnya dinamis, berkelanjutan, serta dapat diterima oleh komunitasnya. Local wisdom bagi masyarakat lokal terlihat dalam aturan, pengetahuan, serta keterampilan dan nilai bahkan etika yang mengatur tatanan kehidupan sebuah masyarakat dari generasi ke generasi. Yang kedua, digitalisasi. Nah, di era digitalisasi saat ini, manusia memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai pengetahuan, sejarah, situs peradaban, keragaman budaya, dan kearifan lokal yang telah diturunkan secara turun-temurun dalam masyarakat. Kearifan lokal berkembang dan menjadi mendarah daging di masyarakat. Namun, banyak dari kearifan lokal yang ada di suatu daerah tidak diketahui secara jelas dan rinci oleh masyarakat. Bahkan, masyarakat luas hanya mendengarkan daripada memahami. Namun, di era digital saat ini, kearifan lokal yang hanya diketahui kalangan tertentu kini dapat dipelajari, dipahami, dan diakses dengan mudah dan dengan cepat oleh masyarakat luas melalui media sosial. Contohnya kanal YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, media elektronik, dan portal berita online lainnya dari suatu wilayah. Melestarikan kearifan lokal adalah kecintaan terhadap kekayaan tradisi daerah, rasa syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta penghormatan dan penghargaan terhadap warisan leluhur yang mewujudkan nilai-nilai luhur kehidupan. Selain itu, dengan perkembangan dan inovasi digitalisasi yang berkesinambungan, nilai-nilai kearifan lokal tradisi dapat dipahami dan dipelajari dari berbagai daerah dan dilestarikan agar tidak tergerus oleh waktu dan diwariskan oleh generasi selanjutnya. Wisata domestik Indonesia yang merupakan kearifan lokal Indonesia dan macam kearifan lokal Indonesia. Wisata domestik Indonesia, contohnya 1. Lompat batu Nias adalah kearifan lokal Indonesia yang berasal dari Nias, merupakan atraksi yang nama lainnya dikenal dengan Humbu, merupakan atraksi melompati batu setinggi 2 meter dan 40 cm untuk lebarnya. Tradisi ini dilakukan sebagai syarat pemuda untuk mengikuti perang.
2. Pacu jalur. Pacu jalur adalah salah satu sport tourism kearifan lokal Indonesia yang berasal dari Provinsi Riau untuk digelar untuk melestarikan budaya. 3. Iron Bintang adalah salah satu sport tourism ajang triathlon yang paling menantang di Asia, yang sangat diminati dan disukai oleh turis-turis yang berada yang berkunjung di Indonesia. 4. Pacu Jawi. Pacu Jawi merupakan kearifan lokal yang dikenal sebagai balapan sapi. Upacara adat ini salah satu menjadi spot tourism unggulan dari Sumatera Barat yang mendunia. 5. Tual Sandek adalah kearifan lokal Indonesia yang berasal dari Sulawesi Barat. 6. Sandalwood Sumba adalah spot tourism yang menggunakan kuda poni khas Sumba. 7. Pacuan Kuda Gayo. Pacuan Kuda Gayo yang berada di Aceh adalah satu budaya turun-menurun kegiatan dan sampai sekarang masih menjadi daya tarik wisata di daerah Gayo. Berikutnya, kearifan lokal Indonesia. 1. Awing-awing yang ada di Bali dan Lombok Barat adalah kearifan lokal. Ini memang menjadi contoh bagaimana keunikan negara Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis dan suku. Awing-awing adalah sebuah adat yang mana pedoman untuk dalam hal bertindak serta bersikap. 2. Ciwing Cowong di Jawa Barat. Kearifan lokal ini mempunyai keunikan tersendiri. Merupakan upacara yang untuk bertujuan meminta hujan, di mana tradisi ini dilakukan terus-menerus turun-temurun oleh masyarakat Luragung. Di sini sebagai upaya untuk terus melestarikan kebudayaan Sunda atau Jawa Barat, budaya Cincowong juga menunjukkan bagaimana suatu permintaan itu kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. 3. Baby di Muara Enim, Sumatera Selatan. Kearifan lokal salah yang satu ini berasal dari Muara Enim, Sumatera Selatan. Adalah merupakan sebuah tradisi menanam dan memanen padi secara bersama-sama dengan memiliki tujuan agar pemanenan padi cepat selesai, sehingga setelah panen selesai akan diadakan perayaan sebagai satu bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya dan limpahan panen tersebut. 4. Hutan larangan adat di Provinsi Riau. Itu berada di desa Rumbio, Kampar. Hutan larangan adat ini bertujuan di mana ada peraturan yang dilakukan tidak boleh menebang hutan di wilayah hutan larangan adat tersebut. Kearifan lokal ini yang berada di Riau, jika akan melanggarnya akan mendapatkan sanksi seperti denda beras 100 kg ataupun berupa uang sebanyak 6 juta. Berikutnya, Grebek Syawal di Yogyakarta. Jogja memang begitu istimewa. Sudah terkenal dengan budaya dan kearifan lokal, yang mana menjaga budaya luhur secara terus-menerus dan turun-temurun. Grebek Syawal di Jogja ini dilaksanakan pada 1 Syawal, yang mana merupakan bentuk wujud syukur kepada Sultan atas hadirnya Hari Raya Idul Fitri, di mana sebulan lamanya menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. 7. Tatung di Kota Singkawang, di mana perayaan ini berlangsung sangat meriah dan kehadiran tatung. Keberadaan tatung dengan jumlah yang besar akan merupakan fenomena budaya khas perayaan Cap Gomeh. Pesta kebudayaan pawai tatung
punya sisi unik dengan ritual dan religi yang memang cukup kental dan kearifan lokal tersebut. 8. Berobosan di Jawa Tengah. Tradisi kearifan lokal ini bernama berobosan memiliki pengertian atau menerobos, yaitu dilakukan saat upacara kematian. Tradisi upacara itu dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan dapat melupakan kesedihan maupun menjadi suatu yang wujud penghormatan terakhir kepada mendiang. 9. Bakar tongtang di Provinsi Riau. Tradisi unik etnis Tionghoa ada di daerah Bangan Siapi Api, Provinsi Riau. Tradisi kearifan lokal ini selalu mengadakan ritual bakar tongtang yang dilaksanakan setiap bulan Juli, di mana menurut kepercayaan mereka, ritual ini sudah dilaksanakan oleh leluhur etnis Tionghoa sejak dulu, dengan tujuan untuk bertekad tidak kembali ke tempat asal. Mempunyai makna, yaitu upacara peringatan Dewa Laut Kiong Ya dan Tai Sung Ong, yang dimana digambarkan sebagai dewa dua sisi. Dan yang terakhir, 10. Dukderan di Semarang merupakan kearifan lokal yang dilaksanakan menjelang puasa di kota Semarang, yang dimana akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi ini sudah ada sejak dahulu, yang mana sebagai penanda bulan suci Ramadan atau puasa telah tiba atau datang. Acara tersebut akan diadakan arak-arakan. Warak ngendok adalah satu yang menjadi ciri khas dari tradisi tersebut. Warak ngendok adalah binatang rekaan yang mana bertubuh kambing dengan berkepala naga serta mempunyai kulit sisik emas. Pada bagian selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan bagaimana manfaat digitalisasi dan eksistensi kearifan lokal atau local wisdom. Perkembangan teknologi merupakan bagian dari hasil modernitas dan upaya eksistensi keberadaan manusia. Penggunaan digital ini sebaiknya dipadukan dengan adanya kesadaran atau awareness secara kolektif, sehingga teknologi selanjutnya mungkin lebih pintar dan bermartabat. Kita sama-sama tahu bahwa kebenaran umum saat ini adalah tingginya tingkat penggunaan internet. Selain dapat kita lihat dari penggunaan jejaring sosial, pertumbuhan dan penggunaan media virtual juga kita dapat lihat dari aktivitas online. Penggunaan jaringan sosial adalah media yang paling sering digunakan, antara lain Twitter, Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Nah, teman-teman, menolak globalisasi bukanlah pilihan yang tepat, karena ini berarti kita menahan diri. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus berkembang, sehingga yang kita butuhkan adalah strategi untuk memperkuat ketahanan budaya lokal dalam menghadapinya. Nah, strategi seperti apa yang harus kita lakukan adalah strategi yang bisa kita terapkan. Penguatan budaya lokal di Indonesia di era digital adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menggunakan akses kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai penjaga atau pelestari, pengembang nilai budaya lokal. Jadi budaya lokal yang unik ini disesuaikan dengan perkembangan media komunikasi. Kemudian ini akan menghasilkan nilai tambah yang tinggi informasi. Hal ini dapat menjadi upaya yang harus kita lakukan untuk mengubah media menjadi alat pemasaran budaya lokal di seluruh dunia. Jika hal ini berhasil, maka daya tarik budaya lokal akan lebih meningkat. Dengan demikian, dapat mempengaruhi bidang lain seperti bisnis dan investasi dengan menggunakan media nasional dan internasional yang dapat memperkuat peran budaya lokal sebagai panggung dunia. Nah, selanjutnya adalah melakukan sebuah counter culture, yaitu semacam usaha dari sebuah media lokal untuk menangkal efek dari media luar. Beberapa media lokal, baik itu berupa media digital seperti website, blog, maupun aplikasi buatan anak bangsa,
Media cetak seperti koran, majalah, dan media elektronik seperti televisi dan radio mulai bermunculan dengan menonjolkan ciri khas yang berasal dari masyarakat lokal. Hal semacam ini seiring dengan pernyataan bahwa teknologi yang berhasil tumbuh dari budaya setempat dan dapat mengantisipasi arah perkembangan budaya serta kondisi yang akan datang. Begitu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Febriana Kayla Manunggaran, NIM 660200130. Di sini saya akan mempresentasikan bagian presentasi saya. Sebagai warga negara Indonesia yang memiliki banyak keragaman budaya yang sangat dipertahankan ini serta nilainya secara dinamis agar terjadinya revitalisasi budaya. Namun pada pelaksanakan tentu tidak mudah sehingga selalu ada hambatan. Misalnya generasi milenial yang sekarang serba instan, dan penyebab adanya perubahan zaman yang mengakibatkan budaya warisan tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan dinamika masyarakat ini. Digitalisasi merupakan hasil budaya manusia dengan hasil kerja kerasnya, pemikiran dengan segala macam eksperimennya, sehingga harus dilihat dari suatu dampak positif dari peradaban tersebut. Muhammad Satria, Direktur Karang Taruna, mengatakan, digitalisasi menimbulkan konsekuensi yang berdampak besar. Yang dimaksud adalah relasi sosial yang berupaya mengembangkan diri dan komunitas serta memanfaatkan teknologi digital terjadi semakin pesat dan cepat. Yang diharapkan dari persoalan ini adalah masyarakat tentu pengguna menjadi berkualitas dan memiliki adab. Namun seiring perkembangannya di era digital ini semakin meluas, maka budaya dari suatu masyarakat harus dijaga keasliannya dan seutuhnya. Karena warisan dari nenek moyang yang sudah turun-temurun dari generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Nah, dalam kearifan lokal tersebut terbentuk sebuah tradisi yang di dalamnya terkandung beberapa nilai seperti religius, estetika moral, toleransi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok kami. Menurut dari kelompok, kesimpulan yang kami dapat yaitu bahwa kearifan lokal atau local wisdom merupakan nilai-nilai yang diwariskan atau yang diturunkan secara turun-temurun karena terdapat interaksi antara manusia dengan lingkungan. Seperti yang kita ketahui juga pada sekarang ini bahwa banyak sekali kenyataan yang terjadi di zaman milenial, dan salah satunya dengan berkembangnya atau semakin canggihnya teknologi yang diproduksi oleh manusia. Oleh karenanya, kelompok kami berharap bahwa masyarakat, terutama khususnya untuk anak-anak muda yang terbawa oleh arus gaya hidup digital, tetap mendapatkan manfaat-manfaat positif dari gaya hidup tersebut. Dan diharapkan pula pada masyarakat yang banyak terpacu untuk mulai mengeksplor budaya lokal kita, sehingga kita tetap dapat memiliki bentuk penyesuaian yang cocok seiring berkembangnya zaman, sehingga kelak budaya lokal masih tetap hidup pada generasi penerus kita nantinya, walau dengan bentuk yang modern. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.